Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang perusahaan yang mau IPO, yaitu perusahaan PT Ropina Beach Brewery Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu STLK, yaitu perusahaan distribusi minuman beralkohol. Nah, artinya minuman bir ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan ini. PT Ropina Beach Brewery adalah perusahaan yang menjadi salah satu pelopor dalam industri craft beer di Indonesia, yang kegiatan usaha utamanya adalah melakukan distribusi minuman beralkohol. Perusahaan melalui perusahaan anak juga memproduksi minuman alkohol mulai dari proses awal brewing, distilling, hingga menjadi produk minuman alkohol yang siap didistribusikan. Bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi minuman alkohol diimpor dari berbagai negara seperti Jerman, Belgia, dan lain-lain. Perusahaan berkomitmen untuk memproduksi produk minuman alkohol yang berkualitas internasional. Perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha dalam mendistribusikan minuman beralkohol pada tahun 2010, di mana pada saat itu perusahaan hanya mendistribusikan produk golongan A, yaitu produk minuman dengan kadar alkohol sebesar 0% hingga 5%. Kemudian pada tahun 2016, perusahaan mengembangkan kegiatan usahanya dengan mendistribusikan produk minuman alkohol golongan B, yaitu produk minuman dengan kadar alkohol sebesar 5% hingga 20%, dan golongan C, produk minuman dengan kadar alkohol sebesar 20% hingga 55%. Pada tahun 2020, perusahaan mendistribusikan minuman alkohol dengan cita rasa lokal. Itu dia. Untuk alamat emiten ini teman-teman di Jalan Tukat Banyu Po 110X, Sesetan, Denpasar Selatan. Untuk kode posnya yaitu 802223. Untuk situs pusat emiten ini yaitu http://ropinabeachbrewery.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan pusat emiten ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Nah, mungkin pernah ditemui kalau kita jalan-jalan ke Bali ya teman-teman. Ini dia untuk produk startnya. Ini adalah produk utamanya untuk bir. Ada Kaja, ada Nol, dan lain-lain. Nah, ini adalah produk untuk minuman alkoholnya. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 1.180 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 11%. Harga penawaran rentang dari 1 sampai 119. Dana diperoleh sekitar 118M sampai 140M. Untuk pena awal yaitu di tanggal 6 September sampai 20 September tahun 2023. Untuk pena umum yaitu di tanggal 3 Oktober sampai 6 Oktober tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 6 Oktober tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia itu di tanggal 10 Oktober tahun 2023. Nah, kalau tidak ada halangan nanti dicatatkan di tanggal 10 Oktober ini teman-teman itu. Untuk underwriternya adalah SA atau Sekuritas Indonesia. Nah, kita sudah tahu ya SA ini gimana gerakannya, sangat bagus. Dan masuk ke papan pengembangan dan memberikan wawalan di mana 100 lembar saham mendapatkan 275 lembar wawalan teman-teman. Nah, jadi kalau kita punya satu lot artinya mendapatkan 2,75 wawalan untuk lotnya teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Rencana penggunaan dana ini teman-teman. Nah, yang pertama, sekitar 62,08% akan digunakan dalam bentuk penyertaan modal kepada anak perusahaan PT Ropina Industri Sukses yang akan digunakan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 18,11% digunakan untuk perusahaan riset dan development dalam pengembangan kategori produk baru dan untuk pengembangan sumber daya manusia terkait produk baru seperti produk knowledge, produksi untuk proses dan development, serta memberikan pelatihan kepada tim sales dan marketing. Lalu yang kedua, sekitar 42,26% digunakan untuk pembelian peralatan mesin canning dan tangki untuk produksi bir dan sprit dengan rincingan sebagai berikut. Yang pertama, set unit mesin canning kapasitas 3000 atau 3500 dia itu per jam ya teman-teman. Lalu 10 unit tangki pel motor yaitu kapasitasnya 3000 liter. Lalu 1 unit gray score tangki yaitu kapasitasnya 500 liter. Lalu 8 unit untuk blitter bir tangki yaitu kapasitasnya yaitu sekitar 3000. Nah, lalu yang ke-6 sampai 3 yaitu unit untuk blitter bir tangki kapasitasnya yaitu 8000 liter. Terus juga perusahaan sedang dalam proses pemilihan vendor untuk pembelian peralatan mesin canning dan tangki di atas. Pihak vendor merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan ini itu. Lalu yang ketiganya sekitar 39,63% digunakan untuk biaya operasional
dan modal kerja seperti pembelian bahan baku untuk produksi dan packing, biaya overtime, biaya perawatan gudang, terus juga untuk biaya perawatan lainnya. Nah, lalu yang B-nya, sedangkan sisanya akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja seperti biaya program marketing untuk meningkatkan brand awareness seperti biaya event, merchandise, sponsor, dan sosial media, biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Kita masuk ke struktur pemegang sahamnya teman-teman. Oke, ini sudah stock split ya teman-temannya. Silakan teman-teman untuk baca dulu untuk prospektusnya. Nah, jadi 12 dia teman-teman untuk pemegang nama itu nominal sahamnya itu. Oke, kita masuk dulu teman-teman. Ini dia. Sebelum penawaran umum dia bentuknya gini ya teman-teman. Nah, sebelum ada masyarakat. Nah, kalau dilihat ya sekitar 1,5 miliar ya. Lumayan besar juga sih teman-teman ini. Ada PT Barito, Gistopo, Persia, Suhenda, Pani, dan si Contasius. Nah, kalau ada bentuknya nanti kebagi ke masyarakat bentuk gini teman-teman. Nah, nanti ditambahkan sini itu kok sekitar 1,18 miliar teman-teman. Ini dia. Nanti yang akan di-stok ke penuh ke Bursa Efek Indonesia adalah sekitar 10,7 miliar teman-teman. Lumayan besar juga sih teman-teman untuk perusahaan ini. Itu karena banyak sekali sih pemegang sahamnya nih, karena jumlah saham itu lumayan banyak gitu. Oke, kita lihat juga teman-teman ada lockup-nya teman-teman ya. Kalau kita baca ya, sesuai dengan peraturan OJK teman-teman, setiap pihak memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan atau nilai konversi dan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK. Dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas bersifat ekuitas perusahaan tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, jadi yang pemegang lama ini tidak boleh sama sekali untuk menjual atau mengalihkan sahamnya teman-teman selama 8 bulan. Itu dia. Jadi kita akan bermain di sini teman-teman, di masyarakat ini itu sekitar 11%. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, sebelum itu kita lihat juga teman-teman. Nah, selain itu Kristopo Sumadjo selaku pemegang saham perusahaan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 12 Juli tahun 2023 menyatakan secara sukarela tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam perusahaan dalam jangka waktu 8 bulan sejak efektif pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum saham perdana. Nah, ini 8 bulan ya teman-teman itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini adalah struktur kepemilikan untuk perusahaan ini teman-teman. Nah, ini dia ada Kristopo ya. Kristopo Sumanto ini teman-teman, ada Francisco juga, ini dia. Ke PT Boga ini, Kreasi Indah, ini dia. Kristopo juga ini. Dia kebagi lagi, Kristopo ini ada investasi ke ini dia untuk perusahaan PAMG dan BSBK. Nah, BSBK ini kemarin sudah listing ya teman-teman tahun lalu. Ada weighting juga sama SH. Nah, itu. Dan juga ada PT Misi Kota Indonesia dan juga PT Kaya bersama Anugerah TBK. Nah, ini juga teman-teman PT Pam Mineral TBK. Nah, banyak sekali sih untuk saham lain yang ikut juga. Nah, ini baru yang akan listing nanti teman-teman. Itu. Dan ini anaknya. Ya, itu dia. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya teman-teman. Oke, kita lihat untuk total asetnya teman-teman. Dari tahun 2020, nah sekitar 27M ya teman-teman, naik ke tahun 2021 yaitu sekitar 3M yang naik ya. Lalu tahun 2022 nyata mengalami penurunannya untuk asetnya jatuhnya sekitar 1M. Tapi di tahun 2023 total aset ancalnya itu naik lagi teman-teman. Lumayan sih naiknya teman-teman itu. Sekitar anggap saja sih 30M-an. Lalu kalau kita lihat untuk total aset tidak lancar dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata menurun, dan juga di tahun 2022 nyata naik dan 2023 naik. Nah, jadi total asetnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah, meskipun di tahun 2022 ya kalau kita lihat sekitar 60 juta jatuhnya teman-teman itu. Tapi total aset di tahun 2023 tuh meningkatnya sangat drastis itu. Oke, kita lihat untuk total liabilitas jangka pendeknya teman-teman. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 dia total jangka pendek itu menurun, artinya dia sudah dibayar untuk utangnya. Dan di tahun 2023 menurun lagi, artinya dia ini utangnya ini sudah dibayar lagi teman-teman jangka pendeknya. Lalu total liabilitas jangka panjang juga dari tahun ke tahun kalau kita lihat mengalami penurunan itu. Jadi total liabilitasnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Nah, ini sangat luar biasa sih teman-teman, sangat bagus. Tapi kalau kita lihat total ekuitasnya teman-teman, dia mengalami minus teman-teman. Artinya ekuitasnya ini
menurun teman-teman, belum ada ini teman. Jadi dia ini sekitar 42M. Terus juga tahun 2021 dia masih minus, mengalami peningkatan minusnya, tapi di tahun 2022 likuiditas itu mengalami penurunan, artinya dia agak sedikit meningkat, tapi di tahun 2023 dia sangat meningkatnya sangat luar biasa. Jadi likuiditasnya tidak lagi minus. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita masuk ke laporan laba rugi penghasilan komprehensif lainnya. Ini dia. Kita lihat di tahun 2020. Nah, mungkin efek corona kemarin itu teman-teman, jadi dia pendapatannya tuh sangat sedikit untuk penjualannya. Ini sekitar 6 miliar ya teman-teman. Tahun 2021 mengalami peningkatan sedikit 13 miliar, tapi di tahun 2022 dia meningkat lagi. Itu. Jadi kalau kita lihat di tahun 2022 ke tahun 2023 di kuartal pertama, untuk tahun 2023 tuh meningkatnya sangat drastis. Pasti ini kan sudah pemulihan ekonomi teman-teman. Itu. Nah, ini dikurangi pita cukai ya teman-teman. Nah, ini dia dikurangin, dan juga untuk penjualan netonya, ini dia untuk penjualan netonya kalau kita lihat. Jadi ini bersihnya teman-temannya dikurangin. Nah, jadi dia ini mengalami peningkatan ya teman-teman. Nah, beban pokok penjualan juga lumayan sih teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, dari tahun ke tahun pastinya meningkat. Laba brutonya juga. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita masuk ke laba rugi neto berjalannya. Tahun 2020 dia mengalami kerugian sekitar 7 miliar teman-teman. Lumayan besar sih mengalami kerugiannya. Ya, karena beban pokoknya lumayan besar sih teman-teman. Nah, ini dia. Ya, karena efek corona, karena tidak sesuai, penjualnya menurun sangat drastis itu. Lalu di tahun 2021 juga dia mengalami kerugian juga, tapi rugian itu agak menurun sedikit dibanding tahun 2020. Turunnya cuma 200 juta. Tapi di tahun 2022 dia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ya, kalau kita lihat dari penjualannya meningkat ini teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 di kuartal pertama dia masih mengalami kerugiannya. Ini dia, karena dia masih sedikit nih. Tapi di tahun 2023 di kuartal pertama saja teman-teman bisa mencetak laba 19 miliar. Wow, sangat luar biasa ini. Gimana nanti di tahun 2023 berjalannya teman-teman? Apakah dia nanti lebih besar teman-teman dibanding tahun sebelumnya? Pasti meningkatnya sangat drastis itu. Itu dia teman-teman kalau kita lihat. Ini sangat menarik sih teman-teman. Padahal ini perusahaan beralkohol ya. Karena kemarin efek corona mungkin dia turun drastis. Pastinya tidak ada yang menguji KPKP teman-teman. Itu mau minum bir ini, kan banyak bule yang pastinya minum bir ini itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kita lihat dari rasio keuangannya teman-teman, ini dia. Jadi penjualannya tadi kalau kita lihat di tahun 2023 tadi meningkatnya sangat drastis, yaitu 183%, tahun 2022 yaitu 205%, tahun 2021 yaitu 66,29%. Nah, tahun 2020 ya minus ya teman itu. Jadi kalau kita lihat untuk laba rugi usahanya teman, ini dia meningkatnya sangat drastis teman-teman. Apalagi komposisi tahun berjalannya. Kalau kita lihat dari tahun 2020 51%, tahun 2021 2,95%, tahun 2022 yaitu 184%, di tahun 2023 di kuartal pertama saja bisa mencetak 3.153%. Itu dia. Ini sangat luar biasa teman-teman. Dan kita lihat untuk jumlah liabilitasnya saja menurun sangat drastis teman-teman. Ini 71%. Jumlah asetnya meningkat dan juga ekuitas juga meningkat. Di tahun 2023 ini sangat menarik banget ini teman-teman untuk saham STRK ini itu. Oke, kita lihat untuk laporan kas keuangannya teman-teman. Nah, ini karena ada di sini ya teman-teman, jadi lebih enak ini lihatnya. Ini saja dibuat untuk purpose-nya lumayan menarik di sini teman-teman. Karena dia tatanya rapi teman-teman itu. Kalau kita lihat untuk kas neto digunakan untuk aktivitas operasinya teman-teman. Nah, ini dia nyata dia mengalami minus. Tahun 2021 mengalami peningkatan juga ini. Nah, ini juga menurun ya teman. Dan di tahun 2023 nyata sedikit 356 juta. Lalu di tahun 2020 kalau kita lihat ya teman, 389 juta. Ini juga 605 juta minus ya teman. Dan ini 17 miliar ya teman untuk digunakan untuk investasi. Ini juga sama ya teman tuh. Kas neto digunakan dari aktivitas pendanaan. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan untuk pendanaannya itu. Dan juga ini minus ya teman-teman di tahun 2022 nih itu. Lalu kenaikan penurunan neto kas dan bank. Nah, kita lihat untuk neto kas bank ya teman-teman. Nah, ini menurunnya teman-teman. Sama ini juga menurun 38 juta. Ini sedikit meningkat ya teman-teman. Nah, lalu di tahun 2023 ini sangat meningkat untuk kasnya. Nah, kalau kita lihat untuk kas awalnya dari tahun 2020 yaitu sekitar 269 juta, ini 115 juta. Lalu di tahun 2022 nyata kas itu menurun. Ini kemungkinan sih untuk bayar hutang sih.
Nah, lalu di tahun 2023 meningkat lagi kasnya untuk awal tahun, yaitu 1 miliar. Nah, kalau kita lihat untuk kas di akhir tahun, nyata 115 juta, tahun 2021 76 juta, tahun 2022 nyata sekitar 1 miliar ya teman. Lalu di tahun 2023 yaitu sekitar 16 miliar. Nah, itu dia teman untuk laporan arus kasnya. Silakan teman untuk baca di prospektusnya karena ada penjelasan juga itu. Kita masuk ke policy STLK nih teman. Ini untuk tahun 2022 berjalan ya teman. Untuk harga di 100 dan 119 ya. Untuk PBP-nya itu minus 38,17 kali. Untuk di 100 ya. Untuk di 119 yaitu minus 45,42 kali. Ya minus karena ekuitasnya minus teman-teman itu. Untuk pelnya itu 174,24 kali, di 100 di 119 yaitu 207,34 kali. Untuk di 100 yaitu PBP-nya minus 2,62. Untuk di 119 yaitu minus 2,62. Nah, jadi sama ya teman-teman. Untuk dalnya sama ya tentang harganya minus 239,70%. Untuk lainnya juga sama tentang harga minus 21,91%. Untuk EPS juga sama teman-teman tentang harganya yaitu 0,57. Untuk jumlah sahamnya yaitu 10,7 miliar. Untuk ekuitasnya itu minus 28 miliar. Untuk laba bersihnya itu 6 miliar. Untuk total hutangnya itu 67 miliar. Lalu untuk market cap di 100 yaitu 1 triliun. Untuk market cap di 119 yaitu 1,2 triliun. Nah, itu dia teman-teman untuk policy STLK ini di tahun 2022. Kita lanjut ke tahun 2023 kuartal pertama teman-teman. Nah, jadi nggak lagi minus ya teman-teman, tapi policy ini sangat mahal masih. Oke, kita lihat ya tentang harga di 100 dan 119. Untuk PBP-nya itu 20,82 kali di 100, untuk di 119 yaitu 24,77 kali. Untuk pelnya di 100 yaitu 55 kali. Untuk di 119 yaitu 65,45 kali. Untuk BP-nya sama tentang harganya 4,80, untuk delnya sama tentang harganya 37,06%, untuk lainnya juga sama tentang harganya 37,85%, untuk EPS juga sama tentang harganya 1,82. Jumlah saham ditawarkan adalah 10,7 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 51 miliar, laba bersih yaitu 19 miliar, total hutang adalah 19 miliar. Jadi untuk market cap di 100 adalah 1 triliun. Untuk market cap di 119 yaitu 1,2 triliun. Nah, itu dia teman-teman untuk policy STLK di tahun 2023 kuartal pertama. Menurut saya sih menariknya sih di tahun 2023 ini teman-teman itu. Meskipun policy mahal, masih lumayan juga sih teman-teman karena dia bisa mencetak laba bersih dibanding tahun sebelumnya itu. Oke, ini saya jelaskan dulu teman-teman, ada penjelasan pasti visit alamat. Nah, ada juga nama itu polling ya, polling alamat ya teman-teman. Nah, ini nanti dibatasi yaitu maksimum 85%. Nanti saya akan lanjutkan lagi untuk part keduanya teman-teman. Untuk nama itu prospektus finalnya. Nanti kita lihat juga teman-teman penjataan untuk polling nanti berapa, itu berapa nanti. Karena ini untuk penjataan pasti dibatasi maksimum 85%. Nah, dari saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, koperasi dan perusahaan. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan STLK dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari penjualan. Ya, meskipun tahun 2020 itu agak sedikit menurun, tapi ke tahun 2023 dia meningkat terus teman-teman penjualan tadi itu. Tapi tahun 2020 dan 2021 belum mencetak laba karena efek corona. Ya, karena kan sepi ya teman-teman, pastinya juga pembatasan juga itu. Tapi di tahun 2022 bisa mencetak laba kembali dan di tahun 2023 bisa mencetak laba sangat drastis. Yang seperti kita lihat tadi teman-teman itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk belanja modal dan modal kerja teman-teman. Yang seperti yang kita lihat tadi itu. Lalu underwriter untuk IPO saham STLK ini adalah SH. Nah, SH ini secara historis saham milik kawal SH sangat luar biasa menarik teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini saya sudah buat untuk high dan low-nya juga teman-teman. Di tahun 2018 pola harga IPO-nya itu 135. Nah, kalau dia bawa SH ini biasa sih tentang harganya itu tidak di atas 200, rata-rata di bawah 100 semua ya temannya ini. Nah, 8 kali ala, high-nya saja sampai 2200 teman-teman. Dan low-nya 50. Kalau nggak salah sih sudah ini tidur ya teman-teman. Nah, ini papan pengembangan, ada waran juga. Kayu 150 ya untuk harganya, 2 kali ala, high-nya juga 585 dan juga ke 50. Tapi
sudah bangun ya teman-teman. Ini papan pengembangan. Win dan BSBK 2 kali ALA. Untuk hik untuk Win ini yaitu 266 dan BSBK yaitu 372. Tapi dia sudah tidur gocap teman-teman. Nah, jadi untuk underwater SH ini kita bisa manfaatkan saja teman-teman. Kalau sudah harga sudah tinggi, sudah begal, siap-siap untuk take profit ya. Bahayanya nanti ke gocap ini teman-teman bisa ALB terus. Dan juga Win ini membagikan waran 15-13 papan utama ya. Lalu juga untuk BSBK yaitu 100/137 yaitu pengembangan. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, untuk SH ini memang sering banget mengawal saham yang besar teman-teman itu. Lalu ada Sage. Nah, Sage juga di awal tahun 2003 ya teman-teman, yaitu tentang harga di 100, hiknya saja bisa 458. Ini 2 kali ALA ya teman-teman pada saat IPO ya. Dan juga sudah tidur 50 dan juga memberi kawalan 4/5. Terus juga masuk ke papan pengembangan. Lalu ada Widi. Widi 3 kali ALA. Ya, meskipun masuk papan aktualisasi, tapi dia bisa ALA teman-teman. Mungkin oleh underwater SH ini belum mengawal nama tuh jelek teman-teman. Tapi dia sudah 87 untuk low-nya. Nah, ini low-nya tapi masih begal ya teman-teman. Dia hiknya saja 282. Nah, jadi kita bisa simpulkan untuk underwater SH ini menarik kalau sudah begal. Ya, kalau sudah nggak begal ya kita harus siap-siap untuk take profit teman-teman. Ya, bahaya nanti ALB terus bisa saja nanti low-nya ke 50 tidur teman-teman itu. Yang penting kita jangan selaka saja, itu aja. Oke, kita kembali lagi. Nah, bersama listing saham STLK nih memberikan waran yang dimana satu saham mendapatkan 257 waran yang sangat menarik. Luar biasa ini teman-teman. Artinya kalau kita pegang satu saham atau kita mendapatkan 100 lot, maka akan mendapatkan 257 lot. Naik 20 poin aja sudah lumayan. Apalagi yang dikawal SH ini. SH ini tidak pernah mengecewakan nama itu dalam membawa waran teman-teman. Bisa teman-teman melihat sendiri untuk terikut waran yang dikawal oleh SH ini. Nah, ini saya nggak buat ya terikutnya teman-teman, tapi yang dikawal oleh SH ini sangat luar biasa teman-teman. Seperti Kayu, Win, BSBK, Sage, Widi. Nah, kalau untuk warannya ini sangat bagus teman-teman. Meskipun dia jumlahnya banyak, tapi SH ini memberikan sangat luar biasa itu. Lalu yang kelima, IPO saham STLK ini adalah minimum beralkohol, tidak masuk ke dalam syariat Islamnya teman-teman itu. Lalu yang keenam, manfaatkan momentum untuk jangka pendek untuk mendulang cuan. Nah, jangan selaka ya teman-teman. Kalau teman-teman selaka nanti takutnya nanti low-nya bisa ke 50 teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat untuk perbandingan IPO saham beralkohol ya teman-teman. Nah, ini saya buat harganya saja, tidak buat untuk valuasinya teman-teman. Nah, mungkin ini lebih menarik kita buat harga saja dibanding untuk valuasi. Untuk saham untuk Wayne ya teman-teman dan Bill tidak ada yang di bawah IPO sampai sekarang ya teman-teman, karena low-nya saja masih di sini. Nah, untuk ALA-nya teman-temannya 3 kali ALA untuk Win, untuk underwater SH. Nah, meskipun ada goyang-goyangnya. Untuk Bill tidak ALA ya teman-teman. Nah, tapi dia naiknya 17% itu. Tapi sampai hik 414, artinya sudah mau begal ya teman-teman itu. Untuk Win ternyata hiknya luar biasa sih teman-teman, digoreng oleh bandar sampai 795 untuk hiknya. Itu. Dan nyata kalau sudah 3 kali A ya teman-teman, 3 kali ALB. ALB ini masih 7% ya teman-teman itu. Untuk jumlah lotnya yaitu 6,7 lot teman-teman untuk Win ini, untuk B 8 juta lot. Nah, jadi kalau kita lihat ya teman-teman, untuk saham nama itu beralkohol ini, apalagi papan pengembangannya teman-teman, nyata tidak dibawa ke harga IPO, masih dijagain teman-teman. Kalau kita lihat sampai sekarang harganya masih lumayan sih teman-teman. Lumayan tinggi dibanding harga IPO ini itu. Untuk Win ini saya lihat masih 500-an, untuk Bill sekitar di 200-an kalau nggak salah, 200 sampai 300 itu. Jadi kalau untuk STLK ini lumayan menarik sih, ya menarik sih untuk jangka pendek teman, untuk mendulang cuan. Kemungkinan besar nanti akan bagi dividen dia, kalau dia bisa mencetak laba lagi teman itu. Nah, ingat ya teman, ini saham STLK ini adalah minuman beralkohol, tidak masuk ke dalam syariat Islam. Nah, jadi kalau teman tidak berminat untuk beli saham beralkohol ini ya silakan untuk skip. Ya, kalau teman mau berminat untuk memanfaatkan momentum jangka pendek, ya silakan untuk melakukan pembelian itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya pembahasan IPO saham STLK ini. Ya, menurut saya sih lumayan menarik sih teman-teman ya. Meskipun ini bukan masuk ke syariat Islam teman-teman ya, karena ini adalah minuman beralkohol itu aja. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.